Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Bapak Catur dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Melida Afifah dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian semester saya, yaitu Project ICT Literasi dengan judul Peran ICT Literacy dalam membangun resiliensi dan kesejahteraan digital nomad di Indonesia. Topik ini sangat relevan karena fenomena digital nomad di Indonesia, khususnya Bali, mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kita masuk ke latar belakang. Fenomena digital nomad menunjukkan peningkatan yang besar. Pada tahun 2023, dapat saya ambil data, Bali diperkirakan menjadi tempat tinggal bagi sekitar 50.000 digital nomad. Digital nomad adalah individu yang bekerja secara remote dengan memanfaatkan teknologi digital dan berpindah-pindah lokasi. Ketergantungan mereka terhadap ICT literacy tentunya sangat tinggi karena seluruh aktivitas kerja bergantung pada internet, perangkat digital, dan keamanan data. Namun, terdapat berbagai tantangan, seperti internet yang tidak stabil di daerah terpencil, lalu ada juga risiko keamanan cyber dari wifi publik, dan juga isolasi sosial yang terlalu ekstrim, dan yang terakhir adalah techno-stress akibat penggunaan teknologi yang intensif. Oleh karena itu, ICT literacy menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan kerja dan kesejahteraan mereka. Nah, selanjutnya kita masuk ke isu dan permasalahan. Beberapa isu utama yang saya identifikasi adalah yang pertama, risiko cyber dari penggunaan wifi publik yang rentan terhadap pencurian data. Yang kedua, masih minimnya literasi keamanan digital pada sebagian pekerja remote. Lalu ada gangguan koneksi yang dapat menghambat produktivitas. Dan ada juga burnout dan isolasi sosial akibat pola kerja fleksibel yang tidak terstruktur. Berbeda dengan pekerja formal ya, kantoran-kantoran. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum adanya model konseptual yang secara spesifik menghubungkan ICT literacy, resiliensi, dan kesejahteraan digital nomad. Penelitian ini penting karena belum ada kerangka teoritis khusus untuk konteks digital nomad di Indonesia. Lalu dapat mendukung kebijakan seperti program cyber kreasi dan visa digital nomad. Dan juga dapat mengisi gap literatur tentang resiliensi digital pekerja remote. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi ICT literacy yang relevan bagi digital nomad. Lalu menganalisis peran ICT literasi dalam membangun resiliensi. Dan yang ketiga, yaitu menjelaskan hubungan resiliensi terhadap kesejahteraan digital nomad. Dan yang terakhir, harapannya dapat menghasilkan kerangka konseptual baru dalam konteks digital nomad di Indonesia. Nah, dalam penelitian ini saya meninjau beberapa literatur kunci. Penelitian dari Sari dan kawan-kawan menunjukkan bahwa digital nomad sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital lokal. Yusrin dan Kurniati membuktikan bahwa resiliensi membantu karyawan tetap produktif dalam situasi kritis. Lalu Syafi'i dan kawan-kawan menekankan pentingnya literasi keamanan cyber dalam mengurangi risiko kejahatan digital. Lalu ada Solihah membahas tantangan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya proteksi data. Dan Harrington menyoroti pentingnya strategi self-care
untuk menjaga kesejahteraan mental digital nomad. Dan ada Boh dan kolega, mereka memperkenalkan konsep resiliensi digital sebagai kemampuan adaptif terhadap guncangan teknologi. Lalu ada Limah Lu dan kawan-kawan, mereka mengidentifikasi bahwa efikasi diri komputer dapat menurunkan teknostres. Efikasi diri komputer dapat menurunkan teknostres. Nah, dari sintesis literatur tersebut, terlihat bahwa ICT literasi memiliki hubungan tidak langsung terhadap kesejahteraan melalui resiliensi. Dapat kita lihat roadmap dan model konseptual di sini. Perkembangan penelitian dibagi dalam beberapa fase. Di tahun 2015 sampai 2020, fokusnya pada definisi dan fenomena global digital nomad. Lalu di 2021 sampai 2023, fokus pada tantangan nyata seperti koneksi dan isolasi. Dan di 2024 sampai 2025, pengembangan model konseptualnya. Lalu di 2026 dan seterusnya, ialah implementasi dan evaluasi lapangan. Saya ada di posisi 2024-2025. Model konseptual penelitian ini dirumuskan sebagai Y, yaitu kesejahteraan, X, yaitu ICT literacy, dan M, resiliensi. Y sama dengan fungsi X sama M. Resiliensi berperan sebagai variabel mediasi di sini. Kita masuk ke model penelitian. Penelitian ini menggunakan metode conceptual literature review, yang mana tahapannya meliputi pengumpulan artikel dari Google Scholar dan portal jurnal terpercaya. Selanjutnya ada reduksi data, lalu saya mensintesis literatur dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan sekitar 10-15 artikel kunci untuk membangun argumen teoritis. Nah, dari hasil dan pembahasan literatur tersebut, literasi ICT sebagai mitigasi. Terdapat nih, literasi ICT berfungsi sebagai perisai digital, bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan melindungi data pribadi secara proaktif. Mitigasi ancaman cyber dapat dilakukan melalui penggunaan enkripsi, password manager, two-factor authentication, dan selain itu Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 memberikan kepastian hukum bagi perlindungan data. Lalu hasil analisis selanjutnya, resiliensi dan produktivitas. Pertama ada efek diri komputer atau computer self-efficacy. Ini adalah rasa percaya diri seseorang dalam menggunakan teknologi. Digital nomad yang memiliki ICT literasi yang baik biasanya tidak mudah panik ketika menghadapi aplikasi baru atau kendala teknis. Mereka belajar lebih cepat, mencari solusi, dan tetap fokus bekerja. Kedua, ada resiliensi digital. Artinya kemampuan untuk beradaptasi ketika terjadi gangguan seperti internet lambat, error sistem, atau perubahan platform kerja. Dengan ICT literasi yang baik, digital nomad bisa tetap bekerja secara efektif, meskipun situasi tidak selalu stabil. Dan selanjutnya, dampaknya terhadap performa kerja. Resiliensi yang tinggi dan penguasaan teknologi yang baik akan meningkatkan produktivitas. Kerjaan bisa diselesaikan lebih efisien, lebih fleksibel, dan tetap konsisten meskipun bekerja dari lokasi dan tempat yang berbeda-beda. Jadi, ICT literasi bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga berperan penting dalam menjaga ketahanan dan produktivitas seorang digital nomad itu. Selanjutnya, digital well-being. Digital well-being ini mencakup
work-life balance, dukungan sosial online, kesejahteraan mental. Komunitas digital ini membantu mengurangi rasa kesepian. Sinergi antara literasi ICT, resiliensi, dan juga regulasi menciptakan kesejahteraan holistik bagi para digital nomad. Nah, sebagai kesimpulan, ICT literasi ini merupakan strategi krusial dalam membangun resiliensi dan kesejahteraan digital nomad di Indonesia, khususnya di Bali pada saat ini. Resiliensi digital berperan sebagai mediator yang menghubungkan kecakapan teknologi dengan kesejahteraan. Dengan literasi yang baik, digital nomad mampu mengelola risiko cyber, lalu mengurangi teknostres, menjaga produktivitas, dan juga mencapai keseimbangan hidup yang baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.